Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kegiatan satu demi satu sudah kita laksanakan. Pertama, kita bersyukur kita sehat bisa melaksanakan acara hari ini. Yang kedua, kita senang bersama, kemudian kita sarapan bersama, semoga berkah. Alhamdulillah rezeki yang diberikan kepada Allah untuk Rumah Sakit Harimana tetap jaya. Yang ketiga, mari kita sama-sama mendengarkan terkait dengan judul kita hari ini, hipertensi dan kiat sehat di hari tua, oleh Dr. Febriani Hardiani SPPD, itu spesial penyakit dalam. Bapak Ibu, mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga menjadi pengetahuan kita untuk kita semua, sehingga dalam menjalani hidup sisa umur kita dalam sehat dan tetap semangat untuk tetap bugar. Terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, lupa saya, pensiunan Pertamina, bapak-bapak, ibu-ibu dari pensiunan Pertamina. Saya sangat bergembira atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dan terima kasih banyak atas kesempatan saya untuk dapat memberikan share ilmu pada kita pada pagi hari ini. Sangat banyak topik yang bisa kita bicarakan sebenarnya, terkhusus yang penyakit dalam ini, tapi kita pilihkan topik pada hari ini mengenai hipertensi dan kiat sehat di hari tua. Jadi pertama kita cerita latar belakang dulu lah. Sebenarnya tensi itu apa gitu kan, biar kita paham juga kan. Jadi tensi itu ya tekanan darah. Dulu pada saat pertama ilmu kedokteran, baik ilmu kedokteran yang kuno dahulu, mana mengenal kita istilah hipertensi, ya kan? Itu kan istilah modern sekarang. Pada saat dahulu misalnya seperti tabib-tabib Cina, mereka mulai mengenal itu ada kelainan di manusia apabila kita akan seperti itu. Kemudian berkembanglah, kemudian sampai akhirnya manusia mengetahui ternyata ada suatu tekanan yang penting di dalam sistem tubuh kita, kan itu. Jadi sehingga berkembanglah ilmu sekarang ini, ternyata dia sangat berperan sekali, bahwa tekanan di dalam darah kita itu sangat berperan sekali dalam menentukan kehidupan kita. Nah, jadi itu ya dasar tensi itu, bagaimana tekanan darah. Kemudian bagaimana seorang dokter kita sekarang tahu menetapkan angka itu normal atau tidak normal. Nah, itu ternyata berdasarkan komunitas umum dari manusia. Setelah diukur, rata-rata manusia yang kelompok manusia yang 40 tekanan milimeter air raksa. Nah, itu dia. Itu standar kita. Jadi dari itulah kita bergerakkan. Oh, ternyata yang tekanan darah yang di atas itu berpeluang untuk umurnya lebih pendek gitu. Kemudian dicari-carilah angka berdasarkan penelitian-penelitian, ternyata didapat angka yang dinyatakan cukup aman itu adalah di bawah 140/90. Nah, itulah kenapa angka itu yang kita kejar. Nah, begitu latar belakangnya. Sehingga orang yang mempunyai tekanan darah di atas 140 sampai 190/90 itu mempunyai peluang untuk mengalami kerusakan organ-organ lebih lanjut, lebih cepat daripada orang yang tekanan di bawah itu. Begitu juga kebalikan, tekanan darah yang terlalu rendah juga ternyata berpeluang untuk terjadi kerusakan organ atau kematian yang lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi seperti angka tekanan penelitian itu ditetapkanlah tekanan darah kita yang optimal seperti apa. Nah, kemudian tekanan darah itu kan ada angka di atas, ada angka di bawah. Apa itu tekanan yang ada di pembuluh darah kita pada saat jantung memompa? Nah, pada saat jantung memompa itu diukur. Itu yang namanya tekanan darah yang angka yang di atas, sistol itu. Itu yang kita nyatakan yang optimalnya 120, kalau di atas 140 baru nyatakan tinggi. Tekanan darah yang di bawah itu apa? Namanya disebut
dari istilah medisnya diastol. Tekanan darah apa? Tekanan pada saat jantung mengembang, menerima volume darah, menerima darah. Jadi pada saat jantung mengembang, menerima darah dari tubuh kita, itu namanya diastol. Nah, kemudian pada saat memompa, sistol. Tentu pada saat memompa jauh lebih tinggi daripada tekanan darah yang pada saat menerima. Itulah pengertian-pengertiannya. Mudah-mudahan dengan dasar itu jadi paham bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa tekanan darah itu menjadi patokan kita dan mengapa angka itu yang kita gunakan sebagai standar untuk menyatakan normal. Ya. Slide. Jadi yang optimal itu 120/80, kemudian baru kita nyatakan tekanan darah itu tinggi, ya, hipertensi derajat 1 apabila sistolnya tekanan darah di atas 140, tekanan darah yang di bawahnya yaitu diastol di atas 90. Itulah secara kasarnya kita menghafalnya, mengingatnya. Nah, slide. Kemudian seperti yang awal saya sampaikan tadi, pada awalnya pada umumnya dokter-dokter yang dulu tabib-tabib Cina terutama mengenali denyut nadi tertentu ternyata berbahaya. Begitu juga dengan tensi. Tensi ini angkanya berbahaya, angka tertentu yang di atas 140/90. Kemudian yang perlu diingat kembali ya, bahwa yang namanya hipertensi itu adalah diukur, bukan dirasa. Ingat tuh, yang namanya hipertensi itu diukur, bukan dirasa. Jadi sangat banyak kasus tekanan darah tinggi tapi tidak mempunyai gejala apa-apa. Jangan kita terlalu percaya, saya tidak keluh apa-apa tapi kok dokter menyatakan berbahaya. Nah itu dia. Nah, jadi istilahnya kalau saya beruntung orang kalau alarmnya masih hidup. Jadi kalau sakit kepala ada keluhan lain itu tandanya alarmnya masih hidup. Kalau alarmnya sudah mati, diam aja, nggak ada keluhan, tensinya jalan terus. Nah, seperti itu. Nah, makanya sering disebut dengan silent killer. Dia diam-diam merayap, pelan-pelan merusak, ya kan? Yang dirusaknya itu hampir semua organ dalam badan kita. Di mana yang ada pembuluh darah, di sana dirusak. Nah, hampir semua bagian tubuh kita tentu mempunyai pembuluh darah. Kita urut saja dari atas, mulai dari kepala, ya kan? Kalau tekanan darah tinggi bisa merusak di otak, stroke, kemudian ke bawah, ke mata. Sini tidak ada nyatakan mata ya, di mata juga bisa terjadi kebutaan, kemudian turun ke jantung yang terkenal, bisa terjadi kelainan di jantung bermacam-macam. Ada yang jantungnya bengkak, ada yang jadi koroner, ya kan? Kemudian turun lagi ke ginjal, bisa terjadi gagal ginjal, termasuk bahkan ke kaki pun bisa terjadi, yaitu terjadi kerusakan pembuluh darah di kaki, terjadi pembusukan, kakinya gampang terjadi penyumbatan atau infeksi. Jadi mekanismenya bukan mendadak kena satu tempat, tapi dia karena mekanismenya merusak pembuluh darah. Jadi di mana ada pembuluh darah dirusak. Jadi menyeluruh kenanya. Memang berapa organ yang paling terkenal tentu stroke sama jantung. Ya, slide. Ini yang saya sampaikan tadi, mekanisme kerusakannya sangat banyak dari jantung ini. Tapi yang paling gampang mengingatnya seperti ini. Yang paling umum dia banyak mekanisme merusaknya, tapi yang paling pasti yang diingat adalah pembuluh darah kita itu kan seperti pipa yang mulus, yang bagus. Kalau ada dihajar terus dengan tekanan yang kuat, lama-lama permukaan pipa pembuluh darah itu tidak bisa lagi dia bertahan. Lama-lama dia mulai rusak. Pelapis dari pertama pembuluh darah kita itu namanya sel endotel. Ini terlalu teori saya sampaikan, tapi
kerusakan dari pembuluh darah itu, endotel kita itu rusak, pembuluh darah permukaannya rusak. Selain tekanan darah yang tinggi, apa saja yang bisa menyebabkan endotel itu rusak? Yang paling terkenal adalah gula. Gula sangat gampang merusak endotel. Kemudian kolesterol. Nah, kemudian selain tensi nomor 3, nomor 4 adalah merokok. Merokok juga mekanismenya merusak endotel. Nah, jadi seperti itu mekanismenya sama 4 itu. Gula, tensi, kolesterol dengan merokok dia menyebabkan kerusakan dari endotel. Khusus ini saya di luar topik ini, khusus merokok. Kayak gini, merokok dan jatuh bukanlah penyakit. Ya kan? Merokok bukan penyakit. Tapi suatu kondisi yang sama levelnya dengan penyakit. Merokok itu levelnya selevel dengan gula, kolesterol, dan tensi. Jatuh begitu juga. Jatuh pada orang tua bukan penyakit, tapi level kerusakannya hebat pada orang tua sampai menyebabkan kematian. Bukan jatuhnya langsung menyebabkan kematian. Contohnya jatuh, patah kaki, nggak bisa aktivitas, lama-lama infeksi, ujung-ujungnya. Nah, itu juga. Jadi ini untuk perbandingan. Ya. Slide. Nah, sekarang ini setelah kita mengenal mekanisme bagaimana tensi menyebabkan kelainan, nah sekarang ini biasa. Kadang-kadang saya suka malu nyampaikan ini, nah, karena kita sendiri tidak melakukannya. Tapi seperti kata Ustadz, ya kan? Nah, kalau semua kebaikan harus kita lakukan baru kita sampaikan, banyak kebaikan yang tidak kita sampaikan. Ya kan? Jadi tetap perlu saya sampaikan. Jadi sebenarnya penanganan hipertensi ini urutannya itu yang pertama itu sebenarnya modifikasi gaya hidup. Jadi artinya gaya hidup kita harus betul. Kemudian level berikutnya baru obat, ya kan? Jadi obat kita nggak usah masuk dulu, kita mengenai modifikasi gaya hidup. Jadi gaya hidupnya artinya memang bagaimana kehidupan kita yang paling bagus untuk supaya kita bisa bertahan dari darah tinggi ini, gitu, ya kan? Gaya hidup itu terlalu abstrak sehingga perlu diuraikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dapat mencernanya nanti dengan baik, gampang mengingatnya. Yang namanya gaya hidup itu ya kehidupan kita sehari-hari bagaimana gitu. Bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari ini untuk menghadapi hipertensi ini. Nah, pikiran, nah, kurang lebih itulah, ya kan? Dan itu untuk menjelaskannya satu-satu memang harus kita cerna pelan-pelan gitu. Jadi mudah-mudahan jadi ingat, ya kan? Jadi makanan dulu. Nah, itu kan. Makanan juga begitu banyaknya sehingga sulit mengidentifikasinya, sehingga digunakanlah istilah-istilah yang gampang mengingatnya. Kita menggunakan terminologi dari bahasa Inggris yaitu DASH, ya kan? Dietary Approaches to Stop Hypertension. Jadi pokoknya bagaimana makan kita itu yang bagus supaya kita bisa hidup dengan baik dengan hipertensi. Yang pertama itu garam, nah, ya kan? Garam yang normal itu kita makan per orang pribadi 2 sampai 6 gram. Kalau susah ibu-ibu, ya khusus ibu-ibu menghitungnya gampang, sederhana. 1 kapsul yang paling besar itu, kapsul obat itu yang besar, itu 500. Ya kan? Nah, kurang lebih kalau mau 2 gram berarti 4 itu. Berapa sendok jatuhnya ya? Akur lah. Nah, jadi kali berapa anggota keluarganya? Ya kan? Seperti itu, susah kan menafsirkannya. Khusus untuk yang hipertensi justru dikurangin, di bawah dari 2 gram. Bahkan yang ekstrim kadang-kadang di bawah 1,5 gram. Nah, itu dia. Nah, yang harus diingat, makanan yang kita makan bukan hanya murni makanan yang dimasak yang mengandung garam. Makanan jadi pun diingat mengandung garam. Contohnya sederhana,
roti quaker ada garam, ya kan, biskuit ada garam. Nah, jadi sifatnya memang diperkirakan usia lanjut garam terlalu ketat pun tidak bagus, bisa menyebabkan kekurangan garam yang efeknya kita jadi lemah. Itu dia. Jadi jangan terlalu ekstrim mengurangi garamnya. Oke. Kemudian ya seperti itu, diperbanyak sayur buah-buahan. Kemudian pilih protein yang rendah lemak, yaitu terutama yang dari ikan. Kalau yang paling jelek lemaknya itu dari daging-daging merah, ya, daging sapi paling tinggi. Kemudian utamakan banyak biji-bijian, ya kan, gandum atau beras merah. Beras kita, beras yang biasa memang lebih tidak bagus. Jadi itu dari nutrisinya, dari makanan. Kemudian saya balik lagi tadi kan gaya hidup tadi makanan. Yang kedua adalah aktivitas. Slide. Nah, aktivitas itu yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan kegiatan yang bersifat aerobik selama kurang lebih 150 menit per minggu, yaitu setengah jam per hari 5 hari seminggu, setengah jam per hari 5 hari seminggu. Dan sifat olahraga yang kita pilih itu adalah yang ya aerobik, jalan cepat, minimal jalan cepat, berlari, sepeda, berenang, atau yang permainan pun boleh, seperti pingpong, tenis, bulu tangkis, apalah, permainan boleh. Yang tidak dihitung sebagai olahraga itu ya yang kebiasaan anak-anak muda, seperti fitness, nggak dihitung. Dia membentuk suatu otot bekerja, tidak keseluruhan. Jadi sifatnya memang sifat olahraganya yang harus bergerak keseluruhan. Menyapu belakang lama datang. Ya, sayangnya yang khusus yang mengenai lifestyle tadi yang merubah gaya hidup itu diringkas oleh Kemenkes dari Departemen Kesehatan. Untuk gampang kita ingat, yaitu disingkat dengan istilah PATU, yaitu kan periksa kesehatan rutin, atasi penyakit dengan pengobatan, tetap gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik yang aman, hindari asap rokok, dan itu. Ya. Slide. Ya, slide. Yang ini baru yang ketiga tadi saya sampaikan, makanan, olahraga, kemudian baru kita bagaimana mengatur dari kesehatan mental, dari terutama pikiran kita. Ya, tidur harus cukup. Rata-rata kita ngitungnya 8 jam, tetap melakukan kegiatan sosial, melakukan kegiatan-kegiatan yang berteknik relaksasi meditasi ini. Ya tentu kalau kita tentu lebih bagus sistemnya sebenarnya ibadah, ya kan, berzikir, ya kan, kemudian melakukan ibadah secara rutin. Nah, itu kan jauh lebih membentuk apa kita kesehatan mental kita jauh lebih baik. Saya ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mendapat masukan berguna buat kita tentang topik hipertensi pada hari ini. Kalau memang ada dulu. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang nama saya Ibu Yen, Pak Dokter. Yang ada beberapa hal yang saya tanyakan. Pertama, dari dulunya, mungkin dari saya belum seumur ini, saya pernah mengidap darah rendah. Ya, saya tensi rendah, didiagnosis saat tadi tensi rendah. Kemudian berjalannya umur, ya,
sampai sekarang saya mengalami tensi tinggi. Nah, jadi mungkin ini saya rasakan karena Banyak makan garam. menjalani gaya hidup pola hidup. Kemudian saya olahraga tapi nggak teratur, mungkin nggak olahraga rutin. Kemudian juga mungkin ya inilah yang saya tanyakan sama dokter. Kemudian mengenai ini yang pertanyaan kedua dok, mengenai diastasis dan yang tekanan diastasis dan tekanan atas dan bawah. Itu kalau salah satu untuk seusia kita mungkin 140 per 80. 90 ya dokter ya dok ya. Kalau di atasnya atau di bawahnya salah satunya normal apa salah satunya tinggi, apakah itu juga termasuk dikategorikan ke dalam darah tinggi? Kemudian satu lagi dok untuk olahraga. Terus. Olahraga dok. Ibu-ibu seusia kami mungkin ada dengkul yang pengapuran dan semacam, sehingga untuk aerobik atau lari bercepat lari itu nggak bisa. Jadi kami melakukan olahraga jalan aja, tapi tetap selama 30 menit tetap mengeluarkan keringat. Apakah itu bisa? Itu, dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, ini aja sudah 3. Yang 3 dulu lah ya, yang mengenai olahraga. Jadi sebenarnya banyak itu panduan-panduan di YouTube ya, bagaimana kita melakukan olahraga pada kondisi yang misalnya lutut kita terbatas, ya kan? Jadi sifatnya bisa melakukan juga kegiatan banyak itu yang bisa kita cari. Ya misalnya melakukan kegiatan senam aerobik yang di atas saja bisa, ya kan? Atau kalau ibu memang melakukan ya bisa, ya kan? Ada banyak pilihannya. Nah, kemudian kalau melakukan jalan itu udah dihitung, ya tetap iya. Prinsipnya kalau memang memungkinkan kita melakukan sesuai standar lakukan, tapi kalau enggak, masa enggak kita lakukan sama sekali, kata dokter enggak manfaat misalnya, masa nah ya udah saya enggak mau, ya tetap lakukan, ya kan? Olahraga itu udah berguna betul yang ibu lakukan seperti itu kan dengan berjalan itu. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua, yang mengenai hipertensi itu tetap dinyatakan adanya hipertensi walaupun hanya salah satu yang tinggi, baik sistol saja yang tinggi atau diastol saja yang tinggi, tetap dua-duanya berisiko. Mana yang lebih berisiko sama saja, dua-duanya tetap berisiko. Khusus ada pengecualian satu. Memang ada pada orang yang usia yang sangat lanjut itu tekanan sistoliknya itu ada yang masih dianggap normal, baru dianggap sebagai hipertensi terisolasi, sistolik terisolasi istilahnya. Sistoliknya yang sangat tinggi, diastoliknya normal terus. Itu sering itu terjadi. Tapi kalau sudah memang di atas 160, itu udah pasti tetap dianggap hipertensi. Nah, itu dia. Tapi secara garis dasar, salah satu saja tinggi sudah dianggap sebagai hipertensi. Kemudian yang pertama mengenai perubahan itu sangat mungkin terjadi. Dulu kita hipotensi, sekarang jadi hipertensi. Jadi karena proses macam-macam. Salah satu faktor yang berperan itu penuaan. Penuaan dari organ tubuh kita nggak bisa kita pungkiri, ya kan? Jantung kita lebih tidak elastis, ya kan? Pembuluh darah tidak elastis. Jadi prinsipnya gampang kalau kita ingat itu kan, makanya saya cerita yang pertama tadi, sebenarnya tekanan darah itu apa gitu. Tekanan darah itu memang berapa tekanan air darah kita tuh dalam pembuluh darah, sebenarnya itu berapa tekanannya, kayak ukur tekanan di pipa, ya kan? Tekanan berapa tekanan di pipa itu. Nah, jadi faktornya menentukannya semuanya. Alat pompanya apa? Alat pompanya si jantung. Kalau jantung kita kerja keras, kerjanya hebat, tentu dia akan tinggi tekanannya. Begitu juga kebalikan. Kalau pipanya udah jelek,
pipanya udah keras, tekanan darah kita tinggi, ya kan? Perlu tekanannya tinggi untuk melewati pipa itu. Jadi dengan bertambah umur yang bisa terjadi perubahan seperti itu, bukan hal yang aneh gitu. Memang wajar seperti itu. Ya. Cukup Ibu, sudah jalan ya Bu ya? Baik, terima kasih. Bapak siapa Pak? Ini Pak Ketua lah dulu. Baik, selamat pagi dok. Perkenalkan, nama saya Melius. Yang ingin saya tanyakan, saya masih penasaran dengan penjelasan dokter tadi terkait dengan penuaan pembuluh darah. Nah, jadi ketika kita elastisitasnya berkurang, di samping itu ada satu lagi tidak dok? Pompa jantungnya. Nah, dalam usia kita sekarang ini, kemudian indikasi apa yang kita rasakan bahwa dua case tadi itu terjadi bersamaan sehingga kita sadar bahwa itu ada gangguan, bahwa alarmnya lah seperti elastisitasnya itu berkurang, sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami case itu dok? Itu aja dok, terima kasih. Jawabannya sederhana. Programnya siapa Bu Sulfi? Ya dok. Check up. Nah, itu dia. Ya kan? Ya, coba lihat slide. Dari pemerintah saja, ya kan, Kemenkes, ya patuh tadi kan. P nomor 1. Periksa kesehatan secara rutin. Dia memang silent killer. Diam-diam merayap, ya kan? Nggak tahu kita udah terjadi ya kan? Nah, itu dia yang ininya Pak. Maka lakukan pemeriksaan berkala, ya kan? Begitu juga seperti kolesterol, gula, kaget-kaget kita kan? Kita nggak pernah tinggi, tiba-tiba misalnya mau operasi, kan itu kalau operasi itu sudah mirip check up loh. Kalau mau operasi kan persiapannya mirip check up. Oh kok saya punya ini, punya itu gitu kan? Nah, jadi memang jawabannya adalah memang periksa kesehatan secara rutin itu Pak. Nah, bisa dirasakan tapi kebanyakan tak dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rozi dari pensiunan Pertamina Pak. Tadi di awal Bapak ada slide saya lihat perkenalan dari Bapak kan, nama Bapak di situ ada, tapi tadi Bapak mungkin lupa ya memperkenalkan diri. Nah, jadi nanti mana tahu kami ingin berobat, jangan Bapak itu dan dokter itu gitu kan. Baik, jadi pertanyaan saya sini Pak, apa hubungannya Pak, apa korelasinya penuaan dengan hipertensi? Artinya begini, makin tua nanti tensinya makin tinggi gitu kan. Karena kita biasa kan berobat, dokter itu selalu mengukur dengan yang normal. Umpamanya normal 140 per 80 atau 120 per 80. Nah terus begitu kita dicek 160 per 90 atau 100. Wah ini tinggi ini Pak, gitu kan. Jadi apa memang hubungannya Pak, korelasinya antara tensi tadi dengan umur gitu. Itu satu. Yang kedua yang saya tanyakan kualitas tidur Pak. Ada orang mungkin tidurnya cuma 3 jam atau 4 jam kan, tapi ada orang tidurnya lama. Jadi maksudnya sini kualitas tidur itu 12, apa sebenarnya Pak? 12 jam. Itu dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya prinsipnya untuk menjawabnya itu sebenarnya itu namanya proses penuaan. Proses penuaan yang kita kenal tentu yang umum yang kita nampak di mata kita. Rambut beruban, kulit keriput, mata mulai kabur kan gitu. Jadi semua proses penuaan itu terjadi di seluruh organ tubuh kita. Nah, kan itu. Saya tidak tahu pasti jantung ini berapa penurunannya, tapi yang saya ingat ginjal. Ginjal itu mulai umur 30 tahun itu per tahun turun 1%. Nah, itu yang saya ingat. 1% mulai 30 tahun dia turun 1% per tahun. Itu dalam keadaan alami. Nah, begitu juga di jantung
dan pembuluh darah, itu akan terjadi proses penuaan, ya kan? Nah, sama penuaan yang lain, kondisi kendaraan, ya kan? Tadinya injektor mobilnya bagus, nah sekarang pompanya mulai tidak bagus, ya kan? Nah, kemudian kalau pompanya udah nggak bagus, jantungnya membengkak karena perlu kerja keras kan. Udah dia membengkak, lama-lama pompanya berkurang karena tidak mampu lagi. Nah, pembuluh darahnya mengeras, nah seperti itu. Proses mengeras pembuluh darah itu sebenarnya saya sampaikan yang umum bahasanya biar bapak-bapak ingat, pasti tahu. Cuma bahasa saya terlalu menggunakan bahasa yang awam sehingga tidak terbanding bahasa yang sering disampaikan dokter. Aterosklerosis, nah itu namanya pengerasan pembuluh darah itu. Pembuluh darah itu mengeras, jadi aterosklerosis. Bapak pasti tahu itu kan aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Dan khusus aterosklerosis ini saya pernah ingat betul pelajaran dulu. Proses aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah bahkan sudah dimulai dari bayi. Nah, dari bayi sudah mulai terjadi proses itu, tapi tidak nyata. Baru dia nyata kalau misalnya dia mengeras, menyumbat pembuluh darah sampai misalnya 30%, 50% kan gitu. Jadi itu proses yang alami gitu. Jadi memang berhubungan. Jadi kalau udah terjadi penurunan organ itu mau nggak mau, untuk mencapai tujuan di ujung, untuk mencapai target di organ sel terakhir, tentu dia membuat dengan tekanan darah yang tinggi gitu Pak, mekanismenya tubuh kita. Kan jantung itu memompa semuanya, dia perlu menyampai di ujung. Nih si otak minta nih, kan gitu misalnya kan ya. Dikasih tekanan 120-80, nggak nyampe, tak sampai itu barang misalnya mau kayak mobil bawa kendaraan tuh, nggak sampai. Ditinggikan itu mekanisme tubuh kita. Ditinggikanlah tekanan biar sampai. Ditinggikan 130-80, nggak sampai juga. Maka ditinggikan terus oleh tubuh, baru sampai ke organ. Tapi ternyata dia merusak tekanan darah yang tinggi itu. Itu dia. Nah, yang kedua apa tadi? Maaf lupa. Oh ya, kualitas tidur. Jadi sebenarnya ini tidur kita tuh ada namanya fase REM, fase kita tidur tuh dibagi jadi 4 fase. Nah, 4 fase. 1, 2, 3, 4. Yang namanya tidur kita nyenyak tuh 3 sama 4. Fase 3 sama 4. Fase 1, 2 enggak nyenyak. Walaupun kita tidur 12 jam, kalau fase tidur kita cuma 1 sampai 2, kita merasa nggak tidur. Ada orang yang tidur 5 menit, 10 menit, tapi dia langsung bisa sampai fase 3 sampai 4, dia kualitas tidurnya bagus. Nah, itu dia Pak. Nah, bagaimana bisa mencapai ke fase 3-4 itu ya harapan kita kan. Kalau kita misalnya sederhana lah, banyak pikiran, ada masalah, itu kita susah mencapai fase RAM ke-3, ke-4 itu. Itu dia Pak. Ya. Kemudian ada yang satu lagi yang perlu saya sampaikan. Yang namanya ilmu kedokteran itu Pak, dinyatakan normal itu karena angka kebanyakan manusia. Nah, itu kebanyakan manusia ternyata tidurnya 8 jam itu yang butuh, itu dia. Nah, ini saya sampaikan yang ekstrim ya. Ada manusia, kalau saya nggak salah di Pakistan, mungkin ya, saya lupa pastilah, nanti coba dicari lagi. Kalau nggak salah hidupnya 240 hari dalam setahun tidur aja. Nggak salah. Itu yang ekstrim kan. Nah, buat dia normal. Ya kan? Tapi kan kalau kita bicara ilmu kedokteran itu selalu di antara populasi itu berapa angka rata-rata manusia. Itu juga tensi tadi kan mencapainya berapa angka yang normal. Jadi hampir semua kedokteran itu mana yang normal, yang kebanyakan itu yang normal. Begitu juga untuk nyatakan orang gila atau enggak kan. Serius. Untuk menyatakan orang gila apa enggak tuh mana yang biasa berlaku buat kita, itu yang normal. Di luar itu dinyatakan gila. Kan itu. Ya. Nah, belakang lagi belum. Depan terus. Nama saya Ibu Hairi Sugiarti. Yang ingin saya tanyakan Dok, saya biasa tensi
120 per 60. Itu waktu muda ya dok ya. Sekarang udah 71 dok. Yang saya ingin tanyakan, saya biasa beraktivitas normal dok, sekuat-kuat tenaga biasa. Tetapi ketika saya istirahat mau tidur, kok tiba-tiba berdebar-debar gitu jantung. Apa jantung itu berdebar nggak tahu lah, pokoknya itu berdebar-debar. Saya coba terus menahan, coba sampai tertidur. Itu udah 3 kali dalam 1 bulan ini dok. Mohon diselesaikan dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu saya ibaratkan inilah ya. Ibu pernah kenal treadmill test, ya kan? Nah itu dia. Jadi gini, ada suatu kondisi jantung atau pokoknya dalam badan kita baru terdeteksi kalau dipacu, ya kan? Treadmill itu sebenarnya kan dipacu badan kita, ya kan? Direkam jantung dalam keadaan istirahat normal, belum tentu 100% normal, ya kan? Coba dulu dalam keadaan dipacu, ya kan? Cara memacunya paling sering kita kenal dengan berlari treadmill. Sebenarnya untuk memacunya ada beberapa cara lagi, tapi nggak populer. Ada yang dipacu pakai sepeda statis, ada yang dipacu dengan obat, disuntikan obat sehingga jantungnya berdebar, bagaimana reaksinya. Nah, jadi yang ibu sampaikan, ya kan, ya dalam keadaan dipacu jantung ibu perlu recovery-nya lebih lama, ya kan? Kan itu yang mungkin kesimpulan kan? Perlu pemulihannya lebih lama dari biasa kan? Ya enggak? Apakah itu hal yang wajar apa tidak? Ya kan? Itu ibu kalau saran saya memang bagusnya konsultasi itu untuk mendeteksi lebih lanjut, ya kan? Itu kan sudah menunjukkan ibu merasa kok recovery-nya lebih lama dari biasa. Apakah itu suatu variasi yang normal karena faktor umur atau memang sudah mulai ada gangguan? Nah, itu dia ibu ya. Belum berani kita menyatakan itu tidak apa-apa karena faktor umur ibu, belum tentu, ya kan? Ibu sendiri merasa kok dulu saya misalnya habis semuanya kegiatan saya bisa cepat pemulihan denyut jantung saya, sekarang kok lebih lama, ya bu ya. Jadi perlu itu konsultasi itu, ya. Nama saya Jeffrey Sondo ya. Ini dikatakan nyeleneh, mungkin nyeleneh dok ya. Tapi ini benar-benar terjadi. Ada 3 nih dok ya. Jadi kawan saya itu dok normalnya di 250, 180. Di bawah itu dia pusing kepalanya. Ini normal ya bu, Pak ya. Meninggalnya malah pada saat dia down, tensinya rendah. Jadi itu yang pertama dok ya, yang meninggal. Sekarang yang satu lagi itu masih hidup dok. Cuma dia waktu itu dok ya, setiap dikasih obat ke dokter, dia itu dokter itu cuma ngasih mempertahankan, dia tidak menurunkan. Saya bingung juga waktu itu kan. Jadi dia tuh dokter itu cuma dikasih supaya stabil aja di sini. Karena dia kalau di bawah 250 dok, dia pusing, tidak bisa bekerja dia. Sekarang dia posisi hidup, masih hidup ya, di Dumai dia. Yang jadi pertanyaan saya itu dok, dia itu sekarang kan kemarin pada saat dia itu disuruh membawa mobil, jadi dia itu harus diturunkan. Jadi sekarang dia itu sudah mulai normal, cuma normalnya 200 dok. Cuma sekarang dia perasaannya takut sekarang dengan 200 itu, karena dengan adanya perasaan takut tuh dia malah jadi risau sekarang dok. Takut dia dengan 200 nih. Kenapa? Dia normalnya di 250 per 140 dok. Itu yang ketiga saya nih dok. Saya waktu itu kan ada beberapa lama ini saya diinapkan di sini dok ya. 190 per 120. 190 per 120. Saya dok ya, sehingga saya diinapkan 1 minggu di sini. Jadi waktu itu saya dikasih obat dok ya, dikasih obat. Cuma dia ada agak lucu dok. Saya tanya sama kawan saya, sama persis sama dia, dan satu komplek sama saya dok. Dia sakitnya begini, nanti bapak akan sembuh pada hari yang ke-100 katanya.
apapun obat dikasih dokter, hari ke-100 Bapak akan sehat katanya. Ini bukti nyatanya dok. Jadi maksud saya itu apa hubungannya dengan kedokteran apa bang? Pernah begitu dok ya? Jadi nyatanya dok ya, saya dikasih obat tetap saya makan. Cuma sama dokter itu saya bilang, dok, apakah ini mitos atau memang ini dok? Karena kawan saya 2 orang tuh sehat dia di hari ke-100. Nyatanya saya dok, memang di hari ke-100 tuh saya sehat. Alhamdulillah. Kenapa saya sudah sehat dok ya? Tensi saya itu 120/80 sampai sekarang. Yang saya akan tanyakan dok ya, itu yang 2 tadi itu bagaimana? Yang ketiga ini bagaimana dok? Terima kasih dok. 2 itu dalam menurunkan suatu angka yang di atas rata-rata populasi, nah kan gitu sebutnya kalimatnya, ya kan? Untuk menurunkan angka tensi maupun gula yang di atas angka rata-rata populasi memang harus bertahap. Nah, itu dia, harus bertahap. Yang lebih nyata itu sebenarnya gula. Jadi gula itu ada istilahnya hipoglikemi relatif. Hipoglikemi kan tahu Bapak ya, gula rendah relatif. Relatif itu artinya apa? Relatif terhadap dia biasanya. Nah, tensi juga seperti itu. Jadi ada istilah gulanya rendah tapi relatif. Kalau saya sering nyampaikan ke pasien pakai uang. Pakai uang. Ada orang kaya punya duit 1 miliar, ya kan? Dia miskin, tinggal duitnya 100 juta. Dia bilang miskin. Ada dia masih 100 juta, ya kan? Saya udah miskin katanya. Berapa uang Bapak? 100 juta. Hah? 100 juta miskin. Nah, itu namanya miskin relatif. Nah, dia biasa duit banyak, ini relatif. Buat orang yang biasa uangnya cuma 1 juta, 10 juta, tiba-tiba dapat 25 juta, saya udah kaya katanya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tensi begitu juga, seharusnya memang menurunkannya itu pelan-pelan. Bagaimanapun angka itu berisiko untuk terjadi kejadian kardiovaskular, kejadian stroke sama jantungnya lebih tinggi. Pada saat mungkin dia turun mendadak, dia terjadi hipotensi relatif. Tidak cukup perfusi, tidak cukup aliran darah ke otaknya, karena dia udah biasa tensi tinggi. Makanya kasus-kasus yang orang terjadi stroke itu dokter saraf tidak akan menurunkan tensi mendadak. Tensi pasien masuk 200 dibiarkan 200 sampai berapa hari, baru dia dokter berusaha menurunkan dikit jadi 190, 180. Kalau diturunkan dari 200 mendadak menjadi 150, dia terjadi hipotensi yang relatif. Nah itu Pak, itu dia kunci jawabannya. Jadi kalau Bapak yang pertama meninggal, dia terjadi hipotensi yang buat badannya itu hipotensi, tidak cukup aliran ke otak mati, ya kan gitu. Nah yang kedua tadi dia itu sebenarnya bisa lebih rendah teman Bapak, kan dia masih hidup tuh. Ya kan? Jadi turunkan pelan-pelan. Karena angka itu juga nggak aman. Pelan-pelan, ya kan? Berapa dia sekarang yang sanggupnya? 200. Ya dia 200. Berapa? Ya kan? Bukan dipertahankan, nanti suatu saat dia akan mampu. Karena tubuh kita tuh punya toleransi, adaptasi yang sangat bagus. Tubuh kita dikasih Allah itu sangat canggih, bisa beradaptasi. Sama kayak kita, yang saya bilang tadi lah, dia tadi 100 miliar, sekarang 100 miliar, 2 tahun lagi dia biasa 100 juta duitnya. Pertama dia turun dalam 3 bulan, teriak-teriak dan duitnya cuma tinggal 100. 5 tahun lagi, nah, udah tenang dia, 100 juta cukup kok buat saya, kan gitu. Nah, badan kita punya adaptasi. Kemudian yang pertanyaan Bapak yang ketiga yang 100 itu memang nggak ada dalam ilmu kedokteran, ya kan? Apakah bagaimana bisa terjadi? Alam susah nerangannya. Tapi salah satu yang pertama, nah, dalam ilmu kedokteran itu pembuktian itu kan ilmiah artinya ada standar-standar tertentu yang dianggap betul, yang nilai level kebenarannya itu terlalu tinggi untuk
dianggap per individu. Contohnya, satu obat menyembuhkan 9 orang dari 10 baru dianggap misalnya. Ini 2 orang dari 10 belum dianggap berhasil. Itu testimoni. Nah, itu dia beda testimoni kan. Testimoni saya berhasil, iya, lu berhasil, gue enggak. Nah, kan gitu. Ya kan? Itu seperti itu. Yang kedua, mungkin ada sugesti, ya kan? Sugesti, ya kan? Oh, kawan bilang 100 hari sembuh, aku sembuh juga 100 hari mungkin. Tapi dalam kedokteran tidak ada yang seperti itu ya. Ya ada memang batuk 100 hari ya. Kebetulan tuh pertusis. Ya kan? Kurang lebih 100 hari batuknya hilang. Ada karena dia self limiting disease. Penyakit yang sembuh sendiri. Sabar-sabar nunggu 100 hari sembuh dia. Tapi kalau tensi belum ada yang kita dengar seperti itu. Ya. Semangat dulu dong sama buat dokter Febrila. Oke dokter, izin satu lagi katanya ibunya dari jauh mau nanya, boleh dok? Boleh, satu aja ya. Semangat. Wabarakatuh. Nama saya Ibu Nuriasna. Dok, saya mau bertanya. Kita lansia ini kan minum susu dok. Susu yang kita minum itu kalau di dalam komposisinya proteinnya tinggi. Nah, ketika kita minum susu seperti itu dok, kalau yang saya rasakan di badan saya alhamdulillah tenaga ini ya. Cuma sering teman-teman ini berkata ya, apakah itu benar? Nanti mohon penjelasan dokter. Percuma kalau minum susu katanya. Mending kita makan protein selain dari susu seperti ikan, daging, ayam, tahu tempe. Itu yang lebih bermanfaat kepada tubuh kita. Jadi andaikan minum susu percuma. Nah, apakah benar seperti itu dok? Kemudian kalau memang susu yang sesuai, kalau memang itu tidak sesuai, susu apa yang sesuai untuk kami lansia ini? Itu saja dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah nenek tuh. Sebenarnya keistimewaan susu itu tentu bisa dicampur segala macam zat ya. Itu yang penting kan kalimatnya ya. Bisa dicampur bermacam zat. Kalau standarnya sebenarnya susu itu kan yang diharapkan sebenarnya Untuk kalsium, untuk darah tinggi. kalsium yang Tensi. sekarang kalau mau dicampur ini protein, mau digabung ini, ya itu pandai-pandainya yang buat produk kan seperti itu. Kalau paling alami tentu protein yang alami, ya kan? Protein yang alami ya dari hewani yang paling banyak, ya kan? Kalau dari nabati, dari tumbuhannya yang banyak mengatakan kita bagus, kita ingin menikmati makanan, ya kan? Kenapa kita selera makan masih tinggi? Mendingan makan ayam goreng, ayam bakar, proteinnya kan. Tapi kalau kita makan kesulitan, alhamdulillah ada susu, produk susu yang proteinnya tinggi. Ibu, tujuannya minum susu itu tujuannya untuk apa gitu ya kan? Ya enggak? Tapi kalau memang ibu ingin juga minum susunya juga nggak salah juga, nggak ada sia-sia. Mana ada sia-sia? Susu semua makanan itu alami. Kalau pertanyaan profesor saya waktu ujian, ibu susu tidak anak. Kenapa? Oh nanti susu tidak ada protein. Saya tambahin susunya protein katanya. Nah, ya kan? Nanti ini kita terkecil lama-lama tidak bisa nyerap makanan dengan alami lagi. Benar, paling bagus bisa alami, ya kan? Itu paling bagus semuanya. Yang kecil-kecil contohnya buah lebih bagus digigit daripada di jus. Itu dia, ya kan? Lebih bagus digigit daripada di jus. Oke bu? Gigi habis. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, seru ya? Seru akhirnya dengan dokter Febrila. Dokter boleh duduk. Luar biasa, dokter dari tadi berdiri loh melayani pertanyaan Bapak dan Ibu. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk dokter Febrila. Nah, dokter Febrila adalah dokter spesialis penyakit dalam. Beliau
Prakteknya itu setiap hari Senin sampai Sabtu Bapak Ibu, pagi hari jam 7 sampai jam 9. Jadi sebelum Bapak Ibu berkegiatan, beraktivitas, bisa kontrol sama Dokter Febrila. Nah kemarin yang baru itu Bu Nur Siana ya dengan Dokter Febrila. Ya Ibu kan sama dokter kemarin kontrolnya gitu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa berlanjut. Nah untuk pertanyaan Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan boleh nanti kontrol ya Bapak Ibu hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 9. Nah terkait dengan susu mungkin tadi segala sesuatu kan tidak ada yang sia-sia ya Dok ya. Nah mungkin kalau mau lebih lanjut terkait kadar dan lain-lain. Nah kebetulan kita ada Bu open booth susu Entrasol di belakang. Nah itu boleh Ibu tanya-tanya di belakang. Dan juga kita ada booth juga kedatangan hari ini dari Bank Mandiri Bapak Ibu. Karena kan kebetulan payrollnya Bank Mandiri, mana tahu ada yang mau ditanyakan. Nah kita sediakan booth Bank Mandiri. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dokter Febrila dengan berakhirnya Health Talk dari Dokter Febrila untuk acara hari ini. Tadi kita sudah senang. Jadi dokter mau ada sambutan lagi? Tadi sudah mau sambutan lagi? Baik, tadi kita sudah senam, ada sambutan dari direktur juga tadi. Nah sudah sarapan bersama ya Bapak Ibu, semoga berkenan dengan sarapan yang disediakan oleh Rumah Sakit Hermina Pekanbaru. Dan kita sudah help juga dengan Dokter Febrila. Selanjutnya ya nanti kita foto bersama lagi ya Bapak Ibu di sini bersama dengan dokter. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Amel, silakan Pak. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Hermina Pak Ahmad Khotib, Dr. Febrila, dan jajaran Rumah Sakit Hermina serta Bapak Ibu dari IKP3R yang saya hormati dan saya sayangi. Bersyukur kita kehadiran Allah SWT karena siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi dan olahraga sehat bersama yang alhamdulillah telah didukung sepenuhnya oleh Rumah Sakit Hermina. Kami berterima kasih sekali lagi kepada jajaran Rumah Sakit Hermina. Semoga kolaborasi ini yang kita mulai pertama pada hari ini dan akan kita tetap lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan materinya oleh Dr. Febrila, dan saya menangkap Bapak Ibu, saya menangkap ada kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu dengan alasan usia tua. Nah jadi saya tadi sudah diskusi dengan Pak Khotib, mudah-mudahan ini dapat solusinya bahwa untuk usia kami ini tadi di sana ada check up ya Pak ya, ada check up rutin. Nah sejujurnya bahwa kami itu yang mendanai adalah Yakes Dok. Nah dari Yakes itu kan ada item-item klausalnya harus seperti apa yang ditanggung atau tidak. Nah inilah yang saya minta bantu nanti dengan kawan-kawan dari Rumah Sakit Hermina ketika kami ingin mengadakan check up tahunan, sepertinya itu istilahnya mungkin. Nah apa-apa saja harus yang diperiksa, kemudian bagaimana kami untuk menyampaikan bahwa kami akan melakukan check up sehingga kami dapat izin dari dari poli, karena kami sebelum dapat rujukan ini kami harus ke poli dulu. Nah narasi apa seperti polinya nanti agar kami dapat ke rumah sakit rujukan. Nah rumah sakit rujukan ini apa-apa yang akan diperiksa dan itu ditangani oleh Yakes. Nah itu maksud kami. Mungkin ini mohon bantuan lah kepada Pak Khotib Pak ya, Rumah Sakit Hermina khususnya dan jajarannya. Mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya acara ini. Semoga silaturahmi kita terjalin. Salah dan kasar dalam kehadiran kami di sini mohon dimaafkan. Apa yang tersedia sudah kami libas semua Pak. Jadi tidak pakai bahasa yang formal, saya gunakan bahasa yang umum, libas. Jadi enak semua, sudah kita makan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ada pertemuan lain. Oh ya, di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan khusus undangan untuk Pak Khotib, karena kami tanggal 19 sampai 21 itu ada rencana mau ke Sumatera Barat. Nah jadi bila mana Bapak punya waktu,
kebetulan kita masih punya seat. Jadi silakan untuk bergabung dengan kami, atau mungkin dok punya acara tersendiri sehingga bisa hadir di sana juga untuk materi yang disampaikan. Ya, jadi tidak di indoor ya, outdoor gitu. Nah, mungkin silakan, kami memberi undangan seperti itu dok. Ya, mudah-mudahan bisa diakomodir. Terima kasih. Salah terkasar bahasa mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Febri lah pencerahannya. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Sebetulnya tadi itu ukurannya itu ya ada normal, ada lebih, ada kurang. Normal, lebih, kurang. Jadi sebetulnya kalau kita yang muslim di Al-Quran itu Al-A'raf itu kan wakulu wasrobu walatusribu innahu apa tuh? Innahu yuhibbul musrifin. Jadi makan dan minumlah tidak berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian saya pernah baca suatu mungkin hadis atau apa, segala sumber penyakit itu asalnya dari perut. Jadi mungkin buat kita yang Masa pertumbuhan sudah mungkin itu aja ya kuncinya ya. Jadi saya kira apapun mari kita lakukan tidak berlebih-lebihan gitu. Kita udah yang tahu kapan kita atau tidak berlebih-lebihan itu sebenarnya kita sendiri sebetulnya. Tadi ada ibu-ibu yang, waduh saya kalau jalan kecepatannya segini kayaknya dengkul mulai terasa deh. Berarti kita itu harus ngurangi tuh. Kalau kita yang masih katanya kalau buat tambah lagi masih kuat nih nggak apa-apa lutut saya, lakukan itu. Jadi nikmati aja hidup itu, jangan yang tadi temen begitu 200 tuh stres gitu. Gimana kalau turun lagi 199,9, jangan-jangan saya terus gitu. Jadi betul yang disampaikan Dr. Febrila itu, sebetulnya kita itu punya mekanisme tubuh yang luar biasa gitu ya. Orang betul sih, ada yang 250 per 150, nggak apa-apa dok, dengan bangganya ya, nggak apa-apa dok, saya pernah punya komandan itu pak, dok saya asam urat 11 masih gini, tahu-tahu ketemu di RSPAD dirawat, kenapa pak? 11,5 katanya. Jadi hanya naik 0,5 aja membuat tumbang gitu. Kira-kira gitulah. Jadi terkait tadi yang disampaikan Pak Amel untuk misalnya peluang MCU lah, mungkin Mbak Selvi nanti kita coba komunikasi dengan Yakes ya, kira-kira seperti apa sih yang mungkin juga kita nggak usah paket yang 2 juta, paket premium mungkin disesuaikan dengan usia bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita konsultasi dengan dokternya. Sebetulnya di usia kita itu apa ya perlu yang dicek beneran tuh apa sih? Kolesterol semua. Kira-kira gitulah. Kalau kolesterol di sini emang gimana ya? Lemak semua gitu. Lemak semua. Nanti kita kolaborasikan Pak Amel. Mudah-mudahan sekali lagi apapun mari kita jaga pola hidup kita untuk kuncinya itu aja lah. Jangan berlebih-lebihan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak karena cuaca Pekanbaru ini cukup panas, pingin jalan, hadirlah ke mall. Keliling di mall, betul ya. Lihat-lihat aja, itu kan lahir batin tuh fisiknya. Ini kita sambil lihat-lihat gitu. Tapi mungkin harus sedikit pakai kacamata kuda lah, biar nggak terlalu gitu ya. Mungkin itu sekali lagi Dr. Febrila, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih ibu-ibu semua, bapak-bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti silakan dilanjut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.